aku Azlah. Jadi hari ini aku mau bahas tentang materi kuliah riset pemasaran, yaitu bagian skala dan pengukuran, dasar skala komparatif. Nah, apa aja isinya? Let's see. Oke, sebelum kita masuk ke inti materinya, aku pengen kasih tunjuk dulu sama teman-teman gambarannya atau chapter outline dari si materi ini. Nah, ini dia. Aku pengen fokusin ke yang poin nomor 3, yaitu dasar skala dalam pengukuran. Itu ada 4 macam, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, sifat-sifat dari skala itu apa aja gitu. Kalau untuk nominal, dia itu dapat melakukan kategorisasi variabel yang diukur, kemudian tidak dapat diurutkan berdasarkan tingkatan, dan yang terakhir dia tidak memiliki jarak gitu. Untuk data ordinal, sifatnya itu adalah kategorisasi variabelnya itu dapat diurutkan. Kalau untuk interval adalah gabungan dari si skala ordinal dan skala nominal. Tambahannya, dia jarak antar variabelnya itu jelas kayak gitu. Nah, kalau untuk si skala rasio itu gabungan dari ketiga skala yang sebelumnya tadi. Ditambah lagi dapat dibandingkan secara absolut kayak gitu. Nah, untuk chapter outline selanjutnya ada di sebelah sini dan di sini. Oke, kita next ya. Nah, kalau yang tadi itu adalah gambaran atau garis besar babnya. Nah, sekarang aku mau kasih contoh pengukuran skala primer. Nah, untuk contohnya itu ada di sebelah sini dan sini. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi teknik skala. Untuk klasifikasi teknik skala itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah skala komparatif dan yang kedua skala non-komparatif. Nah, aku mau fokusin di skala komparatif gitu. Jadi, komparatif ini responden diminta untuk membandingkan satu atribut atau satu kategori atau satu objek dengan objek atau kategori lainnya gitu. Jadi, garis besarnya adalah membandingkan. Kayak gitu, mengcompare gitu ya. Nah, untuk bagian-bagiannya itu ada 4 seperti di gambar ini. Ada pair comparison atau perbandingan berpasangan, kemudian ada rank order scaling, lalu ada constant sum scaling, kemudian yang terakhir ada key short and other procedure. Nah, kita akan lihat contoh dari bagian yang pertama, yaitu si perbandingan berpasangan atau pair comparison. Nah, untuk contohnya di sini, dia jadi kita akan diberikan 10 pasang merek shampoo. Kita akan diminta untuk memilih 1 dari 2 merek yang kita ingin gunakan secara pribadi. Nah, maksud dari si pair comparison itu adalah objek dipasangkan, lalu dibandingkan dengan objek lainnya. Kayak gitu, kayak kita tadi disuruh milih 1 dari 2 merek shampoo, kayak gitu. Oke, next. Kedua adalah rank order scaling. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan peringkat gitu. Nah, contohnya ada di sini. Jadi kita diminta untuk memberikan peringkat atau urutan dari pasta gigi, merek pasta gigi gitu. Jadi kita diminta untuk mana nih pasta gigi yang paling bagus, yang paling enak gitu dipakai, yang paling segar, atau menurut kriteria teman-teman gitu. Kalau misalkan pengen pasta gigi, aku tuh sukanya pasta gigi tuh yang harum, atau aku sukanya pasta gigi tuh yang enggak ada bau mintnya kayak gitu. Jadi ada urutan-urutannya. Nah, untuk catatan dalam rank order scaling ini tidak ada 2 brand. Maksudnya dalam contoh ini tidak ada 2 brand yang memiliki peringkat yang sama. Jadi setiap brand itu akan memiliki tingkatan masing-masing atau peringkat masing-masing kayak gitu. Nah, yang terakhir, kalau untuk yang terakhir ini adalah constant sum scaling. Nah, untuk contohnya itu kita bisa lihat adalah kategori dalam memilih sabun mandi gitu. Jadi contohnya ada di sini. Jadi kita akan diminta untuk memberikan poin terhadap kategori-kategori dalam memilih sabun mandi gitu. Contohnya ada di sebelah sini, seperti keharuman, kemudian harga, lalu kelembapan, dan lain-lain. Nah, di situ teman-teman akan diminta untuk memberikan nilai. Misalkan aku pengen nilai ininya
si kelembapan ini 10 deh, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa itu nggak terlalu penting kategorinya, teman-teman bisa membuat nilainya itu 0 atau 0 poin gitu. Sedangkan kalau misalkan teman-teman pengen, kayaknya kalau dalam sabun mandi tuh kelembapan itu harus deh gitu. teman-teman bisa mengkali duakan dari nilai sebelumnya. Misalkan nilai kelembapan teman-teman pengen 30. Tapi ternyata itu penting deh. Gitu. Jadi teman-teman bisa kasih 60 karena kan dikali 2 kayak gitu. Nah, segitu aja video dari aku. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa. Dadah.